Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak juga kabarnya alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baiklah, dengan berdoa semoga nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya, Bapak yakin kepada kalian semua, kalian sudah berpakaian rapi, kalian sudah mandi, kalian sudah sarapan, kalian sudah melakukan semuanya seperti kegiatan pembelajaran offline pada umumnya. Hanya saja semangat kita harus ditambah, semangatnya harus tetap bertambah, terus bertambah walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring atau secara online. Kemudian Bapak sudah mengirimkan link Google Form atau link kehadiran yang sudah Bapak share ke grup WhatsApp. Silakan kalian isi, nanti Bapak tunggu sampai jam 11 siang. Ingat, Bapak tunggu sampai jam 11 siang. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang sabar dan ujian atau sabar dalam menghadapi ujian atau ujian dan cobaan ya. Bapak tegaskan lagi, materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah ujian dan cobaan. Nanti apa yang akan kita dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, untuk apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sudah ini. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu seperti ini. Ya, terima kasih. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran, kita alangkah baiknya kita juga harus tetap menanamkan sikap nasionalisme kita. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah di atas nama kalian. Itu kan di atas nama kalian itu kan ada bendera merah putih. Itu merupakan salah satu wujud bentuk nasionalisme, bentuk cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tetap berpesan kepada kalian, Bapak berkali-kali mengingatkan kepada kalian tetap semangat dalam menimba ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwasanya kita mencari ilmu itu wajib dari lahir sampai meninggal, dan hukumnya wajib ain bagi kaum muslimin dan muslimat semuanya. Nah, baiklah, kita akan mempelajari tentang sabar dan tentang ujian dan cobaan pada pagi hari ini. Coba siapa yang berani, atau gambaran umum kalian sudah mempelajarinya sebelumnya, coba siapa yang berani? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Itu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti itu. Nah, baiklah, sebelumnya nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang ujian dan cobaan. Nah, sebelumnya kita akan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Nanti kita juga akan mempelajari isi kandungannya itu apa saja. Nanti akan Bapak baca terlebih dahulu Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu nanti salah satu ayat yang akan kita pelajari tentang ujian dan cobaan. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terkandung beberapa makna, bahwasanya kita harus sabar dalam menerima ujian dan juga cobaan.
Apa saja isi kandungan dalam Al-Quran tersebut? Yaitu Al-Baqarah ayat 155. Yang pertama, bahwasanya Allah menguji kita dengan rasa takut. Apa yang dimaksud dengan rasa takut itu? Yang dimaksud rasa takut tersebut adalah bahwasanya perasaan takut dan khawatir sering dialami manusia dalam kehidupan ini. Ya, bahwasanya kita sering mengalami rasa takut akan sesuatu hal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ujian kelaparan, bahwasanya kita di dunia ini juga pasti akan merasakan kelaparan apabila kita telat makan. Ya, jangan sampai telat makan, kalian harus makan. Ya, makan tepat waktu agar kalian juga sehat, badannya sehat, tetap jaga imun. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kondisi kesehatan kalian harus tetap dijaga, yaitu dengan pola makan yang teratur. Kemudian yang ketiga itu apa? Ketiga itu yaitu kekurangan harta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian apa sih yang keempat? Yang keempat adalah kehilangan jiwa. Yang dimaksud kehilangan jiwa adalah kita kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti salah satunya adalah kematian. Kemudian yang kelima apa sih? Yaitu kekurangan buah-buahan. Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada manusia adalah hasil pertanian dan perkebunan, yaitu buah-buahan. Itu tidak semuanya itu sama, itu pasti berbeda-beda. Misal di salah satu tempat penghasil buah apel, salah satu tempat itu penghasil buah-buahan seperti pisang, itu tidak sama, itu berbeda-beda. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan ciri-ciri orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, yaitu ketika ia tertimpa musibah, baik itu musibah bencana, musibah kematian dan lain sebagainya, ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Itulah salah satu isi kandungan Al-Baqarah ayat 156. Kemudian isi kandungan Al-Quran ayat 157. Apa sih isi kandungannya? Isi kandungannya adalah bahwasanya orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi ketika kita tertimpa musibah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai ini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Belum ada? Belum? Ya, tidak apa-apa, nanti akan Bapak lanjut. Nah, sebelumnya silakan salah satu anak membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, silakan Mas Alfi dibaca. Ya, bagus sekali Mas Alfi. Untuk bacaannya bagus, untuk panjang pendeknya juga bagus. Baik. Kemudian setelah ini akan Bapak memberikan kalian tugas atau sebuah project. Nanti akan Bapak share link video YouTube atau isi link tersebut akan Bapak kasih bocoran. Isi dari link tersebut adalah studi kasus yang bahwasanya di dalamnya nanti ada salah satu orang atau seseorang yang tertimpa musibah. Silakan kalian definisikan, silakan kalian analisis, kemudian hikmah apa yang dapat kalian ambil pada musibah tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Nanti setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan apa yang kalian tangkap seperti itu. 10 menit dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis, silakan. Yang pertama yang akan mempresentasikan adalah Mbak Suluh. Silakan Mbak Suluh. Ya, baik sekali Mbak Suluh, itu merupakan salah satunya. Kemudian yang kedua silakan Mbak Zahro, silakan.
Ya, baik sekali Mbak Zahro. Mantap sekali ya. Untuk yang lainnya, mohon maaf karena keterbatasan waktu dari kita. Silakan kalian petik hikmah dari yang kalian sudah dapat. Silakan kalian pelajari sendiri. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari apa sih hikmah yang akan kita dapatkan. Kita mempelajari atau kita sabar dalam menghadapi ujian. Hikmah yang akan kita dapatkan adalah Allah akan lebih tenang dalam menghadapi cobaan meskipun sangat berat. Bahwasanya apabila kita tertimpa musibah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah ujian tersebut akan, walaupun berat, akan terasa ringan kita jalani bersama-sama. Dengan apa? Dengan doa dan usaha. Kemudian senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh ampunan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala yang tiada batas dari Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang lebih bertawakal dan membuat seseorang menuju surga. Itulah hikmah yang pastinya kita dapatkan apabila kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sampai ini ada pertanyaan, silakan. Belum ada ya? Ya, belum ada. Baiklah, kalau misalkan belum ada, kita tarik kesimpulan bareng-bareng di sini. Silakan salah satu anak bisa menarik kesimpulannya. Silakan dari Mbak Ayum. Ya, silakan Mbak Ayum untuk bisa menarik kesimpulan. Ya, baik sekali dari Mbak Ayum sudah menarik kesimpulan. Itu merupakan pendapat dari Mbak Ayum, betul? Ya, itu merupakan pendapat dari Mbak Ayum. Satu lagi silakan yang berani menarik kesimpulan dengan kata-kata sendiri. Mas Anggi. Ya, silakan Mas Anggi. Ya, bagus sekali Mas Anggi, itu merupakan kesimpulan dari Mas Anggi. Jadi kesimpulannya adalah, itulah kesimpulan dari mata pelajaran yang sudah kita pelajari kali ini, yaitu tentang ujian dan cobaan. Apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk sebelumnya, materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itulah materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Silakan kalian cari referensi-referensi di dalam buku paket atau di internet. Silakan kalian cari-cari. Apabila kalian menemukan suatu permasalahan, silakan kalian tanya ke Bapak. Itulah untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih kalian oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah silakan kalian cari contoh nyata di sekeliling kalian sabar dalam menghadapi ujian. Misal yang pertama kematian, atau yang kedua tertimpa musibah kecelakaan. Ini bukan apa-apa ya, tapi itu sebuah kisah nyata atau sebuah real yang bisa kalian petik hikmahnya. Nah, apabila kalian menemukan salah satu itu di sekeliling kalian, yaitu orang yang tertimpa musibah, silakan kalian petik hikmah tersebut beserta bukti autentiknya, yaitu berupa foto. Silakan kalian kirim ke WhatsApp Bapak atau kirim ke grup juga boleh ya. Itulah merupakan salah satu hikmah apabila nanti kalian betul-betul memetik hikmah tersebut. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti akan Bapak tutup. Betul? Tidak ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, nanti akan Bapak tutup. Untuk terakhir, pesan dari Bapak, kalian tetap semangat. Pokoknya kalian tetap semangat. Kuncinya adalah di semangat. Dan mempunyai prinsip aku bisa, dan aku bisa ya. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila dari Bapak banyak kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.